Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ada salah satu pemahaman yang perlu kita kembangkan di dalam masyarakat ini. Antara maulid, bagaimana kita memandang dalam aspek sejarah dan tentunya tradisi. Ini adalah istilah yang berbeda, akan tetapi kalau kita bisa dikaitkan dengan unsur-unsur yang tidak menyalahi aturan, akan menyempurnakan dalam satu ajaran Islam. Makanya, kalau kita paham sejarah di dalam kitab-kitab yang mengupas tuntas tentang kelahiran baginda Nabi, satu sisi kita menengok tentang tradisi-tradisi yang ada di kita, bahwa negara kita ini beraneka ragam macam budaya, tradisi yang ada di kita. Dalam artian, sejarah baginda Rasul yang sudah sampai kepada Nusantara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Islam itu tidak akan bisa membenturkan syariat-syariat yang sudah kita jalankan dulu. Artinya kenapa? Kita mengenal sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak para materi menyampaikan tentang keistimewaan baginda Rasul, kelahiran, detik-detik kelahiran peristiwa yang di luar nalar kita. Lalu bagaimana dengan konsep keadaan zaman sekarang? Artinya, Maulid Nabi Muhammad yang kita rayakan, boleh kita tengok dalam sejarah. Pertama, kita mengenal yang namanya paman beliau, yang bernama Abu Lahab. Ini sejarah yang tidak mungkin kita lepas dalam sejarah Islam. Bagaimana bisa seorang paman yang begitu kejamnya kepada sang ponakan pada saat beliau sudah dewasa, itu ketika beliau lahir, baginda Rasul di saat lahir-lahirnya. Tapi kenapa disebut gembira oleh seorang paman yang bernama Abu Lahab? Bayangkan. Begitupun pula dalam sejarah kesini. Ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak ada dalam sejarah yang qat'i, artinya tidak ada yang sejarah yang pasti mensahihkan. Tidak demikian. Banyak sejarah-sejarah yang mengupas tuntas tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, baik kita ambil nilai-nilai positif di dalam sejarah Maulid Nabi. Yang pertama, pada zaman sahabat itu ada yang bernama Ka'ab bin Juhair. Siapa sih Ka'ab bin Juhair itu? Beliau adalah salah satu sahabat yang hilang dalam sejarah kita, akan tetapi diabadikan dalam sejarah tertentu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ramadan Al-Boti di dalam kitab sejarah. Makanya sahabat Ka'ab, ketika pada saat Nabi duduk, beliau berada di depan hadapan baginda Rasul. Lalu apa yang sahabat Ka'ab lakukan di hadapan Rasul? Beliau menyampaikan di antara poin-poinnya, memuji kepada baginda Rasul, kehebatan baginda Rasul, akhlak mulia baginda Rasul. Nah, saking panjangnya, maka pada saat setelah sahabat Ka'ab menyampaikan pujian-pujian kepada baginda Rasul, akhirnya baginda Rasul memberikan salah satu hadiah istimewanya, yang pada saat itu dipakai oleh beliau, yaitu namanya burdah. Nabi Muhammad tidak melarang, bahkan beliau tidak mengajarkan untuk memuji-muji beliau, akan tetapi takrir. Makanya di dalam sunnah takririyah, walaupun baginda Rasul tidak melakukan, akan tetapi inilah yang disetujui, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ka'ab bin Juhair. Maka dari itu, lantas zaman yang sekarang serba modern, sedemikian rupa konsep maulid yang diadakan oleh umat Islam, di setiap masing daerah, negara, bahkan di seluruh penjuru dunia, ketika merayakan Maulid Nabi ini dengan berbeda dengan tradisinya. Dalam artian kenapa? Dalam satu poin. Yang pertama, sejarah Maulid Nabi itu sudah ada dari dulu. Bahkan dalil-dalilnya yang kita pahami secara kita, yang pahami oleh kita semua. Bagaimana Rasulullah berpuasa pada hari kelahirannya, itu sudah tahu orang. Sahabat Ka'ab yang tadi disampaikan, memuji-muji baginda Rasul di hadapan baginda Rasul. Karena itu tidak ada diajarkan baginda Rasul, akan tetapi pada saat itu sahabat Ka'ab memberikan pujian, sanjungan kepada baginda Rasul, Rasulullah tidak melarang, tidak. Bahkan Rasulullah memberikan hadiah yang sekarang itu masih ada di Istanbul, Turki.
Itu hadiah Rasul untuk sahabat Ka'ab. Yang kedua, tradisi. Bagaimana kalau maulid ini berbenturan? Atau ada pertanyaan, apakah mengadakan acara maulid Nabi berbenturan dengan tradisi yang ada saat ini? Tidak. Dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada tradisi maulid yang berbenturan atau bentrok dengan namanya syariat Islam. Makanya istihad itu kan masih dibuka dalam artian konsep perayaan maulid ini tidak akan merusak citra syariat Islam. Artinya para ulama-ulama telah merangkai bahwa tradisi maulid ini itu dalam bingkai hukum-hukum syariat. Kalau kita ke Madura, di sana kita tidak akan tahu mereka sedang merayakan apa. Karena di Madura itu dalam istilah maulid, itu ada tradisi maulidan yang bernama mauliden. Namanya tradisi mauliden. Itu baru satu daerah. Kita pergi lagi, cobalah kita tengok jalan-jalan atau kita rihlah perjalanan kita. Sampai sejauh mana tradisi maulid ini sudah sedemikian rupanya. Kalau kita singgah di daerah Minang, maka kita akan menemukan tradisi maulid. Dalam istilah orang-orang Minang, namanya bunga lode. Itu. Bahkan ke Kudus, Riau Jawa Tengah. Itu nama maulidnya tradisi kirab ampiang. Istilah kirab ampiang ini merupakan tradisi maulid yang di dalamnya banyak menceritakan kisah baginda Rasul. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Dalam tradisi maulid, pada intinya tidak ada yang terbentur, bahkan tidak ada yang mencacati syariat Islam. Baik dari sejarah apa yang dilaksanakan oleh sahabat Ka'ab juga. Kita sudah tahu, kalau ada pertanyaan, siapa sih orang yang pertama kali mengadakan maulid besar-besaran? Tentu jawabannya adalah Sultan Al-Mudaffar. Beliau adalah penguasa Islam yang tentunya dengan tradisi maulid ini. Kenapa kok Sultan Mudaffar mengadakan maulid Nabi? Karena pada saat itu, di saat sedang perang salib, banyak umat Islam terpecah belah. Maka seorang penguasa yang alim, pintar, bahkan beliau ahli ibadah disebutnya ulama. Beliau punya pemikiran yang sangat maju, artinya progresif. Langkah apa agar umat Islam pada saat itu bersatu? Beliau berpikiran, ternyata salah satu untuk mempersatukan pasukan Muslim pada saat itu yaitu mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu sejarahnya. Kalau kita baca sejarah-sejarah yang tentunya tidak kita ingat dalam sosial media, maka kita mungkin bisa merangkum beberapa sejarah yang ada di buku-buku sejarah untuk kita pahami bersama. Kita tidak bisa memahami sejarah dalam satu buku, 2, 3, akan tetapi kita akan merangkum sejarah baginda Rasul dari berbagai macam referensi. Itu penting. Tadi alasan pertama kenapa Maulid Nabi diadakan? Karena tadi Sultan Mudaffar mengingat pada saat itu banyak orang Islam terpecah belah, pasukannya lemah, tidak mempunyai semangat juang untuk membelah agama Islam. Akan tetapi di saat beliau berpikir sejenak, bermunajat kepada Allah, langkah apa yang beliau lakukan untuk mempersatukan pasukan, maka jawabannya adalah pada saat itu adalah yakni mengadakan Maulid Nabi. Ketika Maulid Nabi pada saat Sultan Mudaffar mengadakan Maulid Nabi, banyak kisah-kisah Nabi yang dibacakan yang mereka tidak tahu. Ini untuk mentransfer tradisi ilmu tentang sosok yang mulia. Karena pada zaman Sultan Al-Mudaffar, ketika mengadakan maulid, banyak orang Islam yang terpecah belah pada saat itu mendengarkan kehebatan baginda Rasul, bagaimana kemuliaan baginda Rasul, akhirnya tertarik. Setelah meresap di dalam telinga, bacaan-bacaannya disanjungkan. Di dalam tradisi itu ada sanjungan-sanjungan Nabi, untuk Nabi, sebagaimana dulu yang disampaikan oleh Ka'ab bin Juhair ketika menyampaikan sanjungan kepada Rasul. Akhirnya pada saat Sultan Mudaffar mengadakan maulid Nabi dibacakan, banyak mereka hatinya bergetar. Bahkan saking cintanya kepada baginda Rasul, akhirnya sadar dengan sendirinya. Itulah sejarah singkatnya. Kalau tradisi ya tadi, Indonesia banyak memiliki tradisi yang kita pahami dan kita ketahui. Yang paling penting, tradisi maulid dengan Indonesia yang kita injak ini, itu tidak ada perbenturan sama sekali. Makanya perayaan maulid Nabi yang berada di tradisi Indonesia kita, itu sudah dibingkai rapih dalam hukum-hukum syariat. Tidak ada sifat tercela. Hikmahnya banyak. Dibacakannya sejarah baginda Rasul. Dibacakannya sejarah-sejarah orang soleh.
Kita di situ merayakan Maulid Nabi, ada silaturahmi untuk menguatkan generasi kita. Karena andaikan Maulid Nabi ini tidak ada, generasi selanjutnya kapan ingin mengenal baginda Rasul? Salah satu kuncinya untuk mencintai baginda Rasul adalah mengenalkan, yaitu lewat pintu Maulid Nabi. Banyak sejarah dan banyak tradisi yang sudah kita ketahui. Ini kemuliaan. Karena merayakan Maulid Nabi seperti tadi hukumnya adalah sunnah takririyah. Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi akan tetapi tidak dilarang dan disetujui sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Juwahir. Syekh Dr. Ismail As-Sam'ani, salah satu ulama ahli sejarah, beliau tidak mengingkari tentang adanya Maulid Nabi. Karena kenapa? Alasannya tadi, perayaan Maulid Nabi ini untuk membuka kunci mahabbah kita kepada sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu makalah para ulama yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali ini menguatkan sebagai hadis walaupun dhaif tapi keutamanya sangat luar biasa. Apa kata beliau? Inda dzikri sholihin tanazzalur rahmah. Ketika orang soleh disebutkan, maka akan turunlah rahmat kepadanya. Dalam artian, mengadakan Maulid Nabi sesuai sejarah yang tidak bisa terbantahkan, bahkan tradisi-tradisi yang tidak bisa kita bantah karena tradisinya sesuai syariat ajaran agama Islam dan tidak dilarang. Di situ banyak memuji-muji baginda Rasul. Banyak alasan-alasan kenapa Rasulullah harus diadakan, karena untuk memperingati. Besok tanggal 17 Agustus, seumpama kita berada di sini, besok akan menghadapi tanggal 17 Agustus, itu ada peringatan 17 hari kemerdekaan. Artinya kenapa? Untuk mengenalkan generasi kita tentang pahlawan-pahlawan yang telah membela tanah air kita, yang sedemikian hebatnya berjuang demi Indonesia, darah, nyawa, harta itu tinggalkan hanya untuk Indonesia. Itu peringatan. Begitu pula dengan Maulid Nabi. Diperingati untuk mengenalkan generasi kita untuk mengenal baginda Rasul, sebagaimana di dalam kitab-kitab bahwa pertahanan kejayaan Islam itu tentu harus memiliki pemahaman-pemahaman yang utuh tentang baginda Rasul. Sedemikian hebatnya ilmu kita, andaikan kita tidak mengenal Rasulullah, itu sia-sia. Karena keutamaan salah satu Abdulul Ilmi yang paling pengetahuan di dalam ilmu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak cucu kita, mengajarkan kepada orang-orang sekeliling kita untuk mengenalkan siapa baginda Rasul sebenarnya. Segitu hebat akhlaknya, segitu mulia perilakunya, ucapannya, perbuatannya, tidak ada yang kurang. Bahkan dari itulah Maulid Nabi ini sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama, itu harus diperingati untuk mengingat kemuliaan baginda Rasul sebagai anugerah dari Allah di dalam dunia ini. Karena kedatangan Rasul ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Andaikan Rasul tidak ada, untuk apa kita hidup di sini? Makanya dengan adanya kita itu karena adanya Rasulullah. Semua alam cipta yang Allah ciptakan itu adalah berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dan permisa yang dirahmati Allah. Maka pada sore hari ini, mungkin pada kesimpulannya salah satu yang harus kita pertahankan adalah tetap memberikan pengajaran kepada anak cucu kita, murid-murid kita untuk mengenalkan lebih dekat baginda Rasul dengan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan sejarahnya melalui amal-amal yang harus kita miliki, tentu harus disalurkan sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Yang paling penting, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan tentunya hidayah kita agar kita selamat. Sekarang, mari kita bersama-sama doa majelis agar ilmu kita senantiasa abadi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pemirsa, terima kasih dan mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.